Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Malia. Silakan Mbak Malia. Patofisiologi anak dengan kelainan kongenital pada sistem respirasi pneumonia yang beranggotakan kelompok Risma Yuli Setiawati, Faek Yongki Irawan, Milatun Najiha, Dia Yurini Saputri, Lutfiana Dewi Anggita, Zulaiha Kamalia. Pengertian pneumonia. Pneumonia adalah inflamasi paru yang ditandai dengan konsolidasi karena eksudat yang mengisi alveoli dan bronkiolus. Menurut Terry dan Sharon 2013, pneumonia adalah suatu radang paru yang disebabkan oleh bermacam-macam etiologi seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing. Menurut Ngastiyah 2015, pneumonia adalah peradangan pada paru yang tidak sengaja mengenai jaringan paru, tapi dapat juga mengenai jaringan paru, tapi dapat juga mengenai bronkioli. Menurut Nugroho 2011. B. Patofisiologi pneumonia. Pneumonia merupakan inflamasi paru yang ditandai dengan konsolidasi karena eksudat yang mengisi alveoli dan bronkiolus. Saat saluran pernafasan bagian bawah terinfeksi, respon inflamasi normal terjadi, disertai dengan jalan obstruksi nafas. Menurut Terry dan Sharon 2013. 2. Infeksi pulmonal bisa terjadi karena terganggunya salah satu mekanisme pertahanan dan organisme dapat mencapai traktus respiratorius terbawa melalui aspirasi maupun rute hematologi. Ketika patogen mencapai akhir bronkiolus, maka terjadi penumpahan dari cairan edema ke alveoli, diikuti leukosit dalam jumlah besar. Kemudian makrofag bergerak mematikan sel dan bakteri debris. Sistem limpatik mampu mencapai bakteri sampai darah atau pleura visceral. Jaringan paru menjadi terkonsolidasi. Kapasitas vital dan pemenuhan paru menurun dan aliran darah menjadi terkonsolidasi. Area yang tidak terventilasi menjadi fisiologis right to life. Dengan ventilasi berfungsi yang tidak pas dan menghasilkan hipoksia. Kerja jantung terjadi meningkat karena penurunan saturasi oksigen dan hiperkapnia. Menurut Nugroho T 2011. C. Pemeriksaan penunjang. Menurut Ryusuke dan Damayanti 2017, pemeriksaan penunjang penyakit pneumonia adalah sebagai berikut. 1. Ronsen toraks atau sinar X mengidentifikasi distribusi struktural, dapat juga menyatakan abses luas atau infiltrate emphysema atau staphylococcus. Infiltrasi penyebaran atau terlokasi bakterial atau penyebaran atau perluasan infiltrat nodul atau virus, pneumonia, mikroplasma, sinar X dadah mungkin bersih. 2. Pemeriksaan laboratorium lengkap. Terjadi peningkatan leukosit dan peningkatan lead meningkat terjadi karena hipoksia. Volume menurun, tekanan jalan nafas meningkat. 3. Pemeriksaan mikrobiologi yaitu pemeriksaan gram atau kultur sputum dan darah yang diambil dengan biopsi jarum, aspirasi transtrakeal atau biopsi atau pembukaan paru untuk mengatasi organisme penyebab. 4. Analisis gas darah. Abnormalitas mungkin timbul tergantung dari luasnya kerusakan paru-paru. 5. Pemeriksaan fungsi paru. Volume mungkin menurun. Kongesti dan kolaps alveolar. Tekanan jalan nafas mungkin meningkat. Komplain menurun dan hipoksemia. Selanjutnya pewarnaan darah lengkap.
complete blood count CBC, leukositosis biasanya timbul meskipun nilai pemeriksaan darah putih white blood count WBC rendah pada infeksi virus. Selanjutnya, tes serologi membantu dalam membedakan diagnosis pada organisme secara spesifik. D. Penata laksanaan. Penata laksanaan medis secara umum untuk pneumonia menurut Digiolio, Jackson, dan Keok 2014. 1. Memberikan oksigen jika perlu. 2. Terapi oksigen dianjurkan pada pasien dewasa, anak-anak, dan bayi ketika menilai saturasi oksigen kurang dari atau sama dengan 90% saat pasien beristirahat dan bernafas dengan udara ruangan. Pada kasus pneumonia yang mengalami hipoksia akut dibutuhkan segera pemberian terapi oksigen dengan fraksi oksigen berkisaran 60-100 dalam jangka waktu yang pendek sampai kondisi klinik membaik dan terapi spesifik diberikan. Terapi awal dapat diberikan dengan nasal kanul 1-6 liter per menit atau masker wajah sederhana 5-8 liter per menit. Kemudian ubah ke masker dengan reservoir jika target saturasi 94-98% tidak tercapai dengan nasal kanul dan masker wajah sederhana. Masker dengan reservoir dapat diberikan langsung jika saturasi oksigen kurang dari 85%. Menurut Driscoll et al. 2017. 3. Untuk infeksi bakterial, mungkin antibiotik seperti makrolides atau azitromycin, clarithromycin, fluoroquinolones atau levofloxacin, moxifloxacin, beta-lactam, amoxicillin atau clavulanate, cefazotaxime, ceftriaxone, cefuroxime acetil, cefpodoxime, ampicillin atau sulbactam atau ketolide, telithromycin. 4. Memberikan antipiretik jika demam seperti acetaminophen, ibuprofen. 5. Memberikan bronkodilator untuk menjaga jalur udara tetap terbuka. Memperkuat aliran udara jika perlu seperti albuterol, metaproteranol, levabuterol via nebulizer atau metered dose inhaler. 6. Menambah asupan cairan untuk membantu menghilangkan sekresi dan mencegah dehidrasi. Sekian dari saya, terima kasih.